Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya adalah Trisiswoyo, mahasiswa Unwaha. Sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan dalam motivasi atau konten teori. Dalam dunia psikologi dan manajemen, memahami apa yang memotivasi individu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan penuh kepuasan. Salah satu pendekatan untuk memahami motivasi adalah dengan teori kepuasan atau konten teori. Di dalam teori ini akan membahas beberapa teori besar yang menjelaskan apa yang membuat individu merasa puas dan termotivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua teori X dan Y, ketiga teori ERG, yang keempat teori kebutuhan MC Slenland, yang kelima teori motivasi Higgins. Yang pertama yaitu untuk teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus terpenuhi secara berurutan, dimulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mencapai potensi penuh mereka. Urutan kebutuhannya meliputi yang pertama kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Yang urutan kedua yaitu kebutuhan keamanan, perlindungan dari ancaman fisik dan emosional. Yang urutan ketiga yaitu kebutuhan sosial, meliputi rasa kasih sayang, hubungan sosial, dan komunikasi. Urutan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, itu berupa penghargaan diri dan pengakuan dari orang lain. Yang kelima kebutuhan aktualisasi diri, yang merupakan pemenuhan potensi dan pencapaian tertinggi dari diri sendiri. Teori yang kedua yaitu teori X dan Y. Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan dua pandangan berbeda tentang sifat manusia di tempat kerja. Bisa kita lihat teori X menganggap bahwa manusia pada dasarnya malas, tidak ingin bekerja, dan hanya bekerja demi imbalan. Oleh karena itu, mereka harus diawasi ketat dan diberi arahan yang jelas. Untuk yang kedua, teori Y yaitu berpandangan bahwa manusia pada dasarnya ingin bekerja, merasa puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan dapat diberi tanggung jawab besar. Mereka termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi jika diberi kebebasan dan kesempatan. McGregor percaya bahwa manajer harus menyadari pandangannya terhadap karyawan untuk mengelola mereka dengan efektif. Untuk yang ketiga yaitu teori ERG. Teori ERG ini yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer adalah modifikasi dari teori Maslow. Alderfer menyederhanakan piramida Maslow menjadi 3 kategori kebutuhan. Untuk yang pertama yaitu kategori pertama yaitu eksistensi, yaitu kebutuhan fisik dan material untuk bertahan hidup seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan. Kategori kedua yaitu kategori hubungan. Ini kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, diterima dalam kelompok, dan merasakan kasih sayang. Untuk kategori kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan untuk berkembang, meningkatkan kemampuan, dan mencapai potensi penuh. Teori ini berbeda dengan teori Maslow. Teori ini mengakui bahwa individu dapat mengejar beberapa kebutuhan dalam waktu yang sama dan dapat kembali ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi. Untuk teori yang keempat yaitu teori kebutuhan MC Slenland. David MC Slenland mengembangkan teori ini yang berfokus pada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi individu. Yang pertama yaitu kebutuhan akan pencapaian atau achievement.
Kebutuhan untuk mencapai tujuan dan standar tinggi seperti kebutuhan untuk mencapai tujuan dan standar tinggi serta rasa keberhasilan dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan afiliasi atau affiliation. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain serta memiliki kontrol dalam situasi sosial atau organisasi. MC Slelan berargumen bahwa orang memiliki satu kebutuhan yang dominan yang menjadi motivasi utama mereka dalam bertindak. Yang terakhir yaitu teori motivasi Higien. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959 dan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi dua kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu faktor motivasi atau motivators. Faktor ini yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri seperti pencapaian, pengakuan, dan kesempatan untuk berkembang. Faktor ini dapat meningkatkan kepuasan kerja. Untuk yang kedua yaitu faktor higien. Faktor ini yang terkait dengan lingkungan kerja seperti gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Faktor ini meskipun tidak dapat meningkatkan motivasi, tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak memadai. Herzberg menyatakan bahwa hanya faktor motivasi yang benar-benar meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan, sementara faktor higien hanya mencegah ketidakpuasan. Itulah beberapa teori motivasi yang berkaitan dengan kepuasan kerja menurut teori kepuasan atau konten teori. Dengan memahami teori-teori motivasi seperti Maslow, M.S. Gregor, Alfred, M.C. Slelan, dan Herzberg, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memotivasi individu baik di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan dengan mengenal teori-teori ini, kita bisa membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan membantu Anda memahami lebih dalam tentang motivasi. Mungkin kalau ada kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.